Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita bersama channel Arsitek Tutorial, di mana channel ini kita akan membahas tutorial mengenai aplikasi-aplikasi arsitektur maupun aplikasi teknik sipil. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing-sharing tutorial mengenai aplikasi yang lebih ke teknik sipil yang bernama eTapse. Buat teman-teman yang belum pernah dengar aplikasi eTapse ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang akan berkecimpung ya ke depannya di dunia mendesain bangunan atau structural engineer untuk mendesain atau menganalisa ataupun memodelkan sebuah bangunan dari low rise building sampai high rise building. Lalu tutorial ini lebih saya tujukan ke teman-teman yang belum pernah sama sekali menggunakan eTapse ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah menggunakan eTapse, nanti akan saya buatkan tutorialnya yang lebih advance lagi mengenai bagaimana sih cara kita memodelkan sebuah bangunan, mendesain sebuah bangunan dari awal sampai akhir dari ini. Nanti akan saya buatkan juga tutorialnya. Ini untuk saat ini saya lebih ke sangat basic terlebih dahulu. Langsung saja untuk ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan eTapse versi 18 dan di bawahnya itu teman-teman bisa lihat kotak dialog new model untuk memulai model baru, membuat model baru dan membuka model lama yang sudah teman-teman buat, atau di sini ada open existing model. Lalu di sini juga ada latest news yang berisi tentang informasi perusahaan CSI beserta produk-produknya yang terbaru yang bisa teman-teman cek di sini. Lalu di sini ada resource, di mana teman-teman di sini bisa menemukan di tab Watch and Learn. Di sini ada tutorial dari eTapse itu sendiri, kalau misalnya teman-teman mau lihat. Lalu di sini juga ada manual book yang sudah disediakan oleh eTapse dan bagaimana sih cara penggunaan eTapse dalam bentuk dokumen. Teman-teman langsung bisa klik saja di sini. Nah, lalu di sini untuk memulai new model, teman-teman bisa langsung klik aja new model di sini, atau teman-teman bisa ke tab file di sini, lalu klik new model. Dan juga di sini di menu ada menu open dan import. Dan di sini di menu import teman-teman bisa memanggil file-file yang dari aplikasi lain seperti Revit, terus dari ini file di accept adalah AutoCAD, dan juga file IFC, file dari StarPro yang bisa membantu teman-teman dalam memodelkan bangunan teman-teman. Ini sangat benar sekali ya. Lalu kita mulai saja untuk new model. Nanti saya akan memberikan tutorial juga bagaimana caranya mengimport dari file lain ke eTapse. Ini akan muncul kotak dialog model initialization, mana di sini eTapse akan menanyakan teman-teman tentang display unit dan code-nya. Nah, teman-teman bisa klik yang ini, yang ketiga. Lalu di sini teman-teman bisa memilih unitnya. Di sini disediakan unit dari US dan unit dari metrik yang SI dan MKS. Bedanya apa? Nah, teman-teman bisa geser kursor teman-teman ke huruf I di sini. Nah, kalau US kan makanya itu feet, terus inci, terus kip yang sangat tidak umum sekali yang digunakan di Indonesia ya. Jadi kita pilih yang metrik saja. Nah, kalau yang metrik tuh menggunakan meter, luasnya meter persegi, terus gayanya pakai kilonewton dan lain-lain. Nah, bedanya sama MKS, kalau yang MKS itu teman-teman menggunakan gayanya itu pakai ton, belum dikalikan sama gravitasi. Ini harus berhati-hati ya soal unit. Nah, biasanya saya memilih yang SI. Terus untuk steel section database itu soal profil baja pabrikan yang akan teman-teman pakai. Nah, biasanya Indonesia itu mengacu ke profil US. Nah, biasanya kita milih yang AISC 14. Nah, kalau misalkan teman-teman ada project di luar negeri, misalkan bisa juga teman-teman memilih
database dari luar negeri, misalnya kayak British, Europe, Japan, Rusia, terus Cina. Nah, itu pabrikannya beda-beda untuk jadi kita di Indonesia mengacu ke standar US. Lalu juga untuk style design code-nya, kita juga menggunakan standar US. Jadi kita menggunakan yang IEC 360 terbaru. Nah, yang paling terbaru kan tahun 2016 nih keluarannya. Nah, kita pilih yang 16. Lagi-lagi kalau teman-teman menggunakan code lain bisa yang berlaku sesuai dengan project teman-teman berada. Kalau di Indonesia mengacu ke code Amerika, punya USA. Kita pilih yang ini. Lalu untuk concrete-nya juga, fotonya juga mengacu ke code dari USA. Jadi kita milih ACI yang terbaru yang tahun 2014. ACI 318 yang baru. Lalu di sini ada juga teman-teman bisa lihat code-code dari negara lain, dari Italia, Hong Kong, Meksiko, Singapura, Turki, dan lain-lain. Milih yang ACI 31814, klik OK. Lalu di sini teman-teman akan ditunjukkan quick template dari tabs-nya sendiri. Nah, sebelum kita memodelkan bangunan, kita itu harus membuat grid terlebih dahulu, teman-teman. Grid itu sebagai acuan kita untuk menggambar kolom, balok, garis-garis di tabs. Jadi kita harus menggunakan grid sebagai acuan kita. Dan untuk menggambar gambar kerja juga kita menggunakan grid untuk memudahkan proses pengerjaan sebuah bangunan. Jadi kita harus mendefine grid terlebih dahulu. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat template-template seperti steel deck, terus ada template flat slab. Nah, ini untuk bangunan-bangunan yang khusus ya. Misalnya bangunan flat slab nih yang di kolomnya itu ada plat tebal. Nah, teman-teman bisa klik ini, atau di sini teman-teman bisa pilih juga flat slab with perimeter beam. Itu perimeter beam itu baloknya cuma di bagian luar doang. Terus kolomnya itu ada flat slab-nya. Nah, teman-teman bisa pilih template untuk mempercepat pengerjaan. Cuman kan di Indonesia itu seringnya itu bangunannya beda-beda ya tiap lantai. Jadi kita bisa memilih grid yang biasa dulu aja sebagai tutorial awal. Di sini teman-teman bisa melihat ada pilihan uniform grid spacing. Maksudnya itu gridnya itu akan diberikan jarak yang benar-benar sama di arah X-nya maupun arah Y-nya. Penjelasannya, number of grid line in X direction berarti di sumbu X itu ada 4 grid dan spacing 4 grid tadi berupa 8 meter. Nah, di sini berlaku juga untuk yang sumbu Y. Nah, untuk membedakannya ini mungkin saya ubah sedikit ya. 8 dan ini mungkin 5, 3. Jadi X itu jumlahnya 8, jaraknya 5, Y itu jumlahnya 4, jaraknya 3 meter. Number of stories itu maksudnya adalah jumlah lantai yang teman-teman desain. Lalu typical story height itu maksudnya tinggi antar lantai. Dari lantai 2 ke lantai 3, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Nah, ini kita buat aja misalkan per meter. Lalu ini untuk bottom story height itu maksudnya tinggi dari lantai dasar sampai ke lantai 2. Nah, ini untuk pembeda kita buat aja 3 meter. Jadi yang pertama kali akan saya tunjukkan itu adalah membuat grid dengan spasi yang seragam atau uniform grid spacing. Nah, untuk melihat bagaimana gridnya, saya tinggal klik OK. Tapi sebelumnya kita bisa juga di sini specify grid labeling option. Maksudnya itu menamain gridnya. Misalnya di grid X itu teman-teman mau namain dari A. Kan di sini ada 8 biji nih. Berarti dari A, B, C, D, E, F, G, H berarti gridnya. Nah, lalu di sini ada grid Y. Kan di sini ada 4 biji. Berarti gridnya itu karena dimulai dari angka 1, ID-nya 1, ini 1, 2, 3, 4. Ini bisa teman-teman namain sendiri nih, mau gridnya
aksen, mungkin A double aksen, terserah teman-teman. Tapi untuk tutorial ini kita pakai default saja. Lalu tinggal klik OK untuk melihat grid. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gridnya. Ini ada 2 workspace secara default. Jadi saya akan jelaskan juga bagaimana nambah atau mengurangi window-nya. Nah, untuk window pertama di sini teman-teman bisa lihat di sini ada story 4, berarti kita nih lagi di lantai 4 pengerjaan plan-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada 8 grid A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini jumlahnya 8 dan jaraknya seragam nih 5 meter. Dan juga untuk Y juga ada 4, gridnya sesuai dengan yang kita buat. Dan juga di sini ada jaraknya itu 3 meter. Dan untuk story high-nya bisa teman-teman lihat di sini. Di sini terlihat berbeda ya jaraknya ya, karena kita membuat base high-nya di sini 3 meter nih. Jadi dari lantai base sampai lantai 1 ini jaraknya 3 meter. Dan lantai seterusnya itu 4 meter. Dari lantai 2 ke lantai 4 itu 4 meter. Teman-teman juga bisa cek dari sini. Plan-nya di sini ada story 4 atau lantai ke-4 itu di ketinggian Z sama dengan 15 meter. Teman-teman bisa mengubah lantainya ini jika teman-teman ingin menggambar memodelkan bangunannya. Di sini kan tanda panah di sini move up in list atau move down in list. Kalau misalnya sudah mentok di sini 15 meter kan di lantai 4 nih ketinggian mentok. Nah, teman-teman bisa klik arah atas, nanti akan kembali ke dasar, yaitu base-nya Z sama dengan 10 meter. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa melihat nih di lantai atasnya lagi, lantai 1, karena dari base ke lantai 1 itu 3 meter, harusnya 3 meter. Lalu di lantai berikutnya ketinggiannya kan sudah jadi 4 meter, berarti harusnya 7 meter, sama dengan 7 meter, dan begitu seterusnya lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Mungkin segitu saja untuk pembuatan grid yang seragam jaraknya, dan tunggu di video selanjutnya mengenai cara membuat grid yang tidak seragam. Sekian video dari Arsitek Tutorial. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Bye-bye.